Puji Tuhan, kita semua sukacita, amin. Sehat semua, haleluya. Baiklah, renungan malam hari ini mari kita buka bersama-sama di Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Injil Lukas pasal ke-9 ayat 22 sampai 27. Nah, sudah ketemu bilang amin. Amin. Masih sedikit ya, saya tunggu lagi. Di Injil Lukas pasalnya 9 ayatnya 22 sampai 27. Amin. Yang ayat genap kita yang kaum wanita yang membaca, yang ayat ganjil kaum pria yang membaca. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak-bapak, Pada mereka semua, setiap orang yang mau tahu, dia harus menangkap dirinya, mengurus salibnya setiap hari dan menghukum aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya orang yang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia mengatakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. amin. Amin. Renungan malam hari ini saya ambil dari ayat 24 sampai 26. Saya bacakan lagi ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Surga mungkin sudah sering dengar ya, yang menyayangkan nyawa, menyelamatkan nyawa malah hilang, yang kehilangan nyawa malah diselamatkan. Itu sering dengar ya. Mungkin beberapa kita atau juga mungkin saya sendiri juga pernah kayak susah sekali sampai merasakan titik terbawah gitu ya. Mungkin sakitnya tuh sampai nggak ketahan atau masalahnya tuh terlalu berat sampai nggak kuat. Terus kita sampai bilang gini, wis Tuhan tak mati aja, wis Tuhan tak ambil aja nyawaku, kayak gitu. Itu kayak berat sekali sampai ngomong kayak gitu. Nah itu waktu kita bilang begitu, itu bukan kehilangan nyawa karena Tuhan ya. Itu kehilangan nyawa karena putus asa. Jadi itu bukan hal mulia. Nah, kenapa kok orang itu kalau sampai susah atau sampai masalahnya besar sekali itu sampai bilang wis tak mati ae. Wis tak hilang. Biasanya itu kalau bapak-bapak itu kalau malu ya. Kalau bapak-bapak kan gengsinya besar. Kalau saya malu tuh sampai wis tak mati ae, mending mati timbang isin ini ya. Itu karena sangat amat menderita sampai lebih baik mati. Kenapa kok seperti itu? Karena kita ini manusia ya, merasa percuma hidup kalau nggak punya ini itu. Percuma hidup kalau nggak sehat, kalau sakit kayak gini. Percuma hidup kalau masalahnya nggak karu-karuan beratnya. Percuma hidup kalau anak-anakku wani kabeh, nakal kabeh. Percuma hidup kalau saudara-saudaraku membenci aku. Ya, kan orang mikirnya gitu. Percuma hidup kalau tidak punya ini itu. Maka dari itu di ayat ke-26
Tuhan bilang, ayat ke-25, Tuhan bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau kita bilang percuma hidup kalau enggak punya ini itu, Tuhan bilang percuma punya ini itu kalau enggak hidup. Diwalik ambek Tuhan ya. Sekarang kita punya tabungan cukup, puji Tuhan. Saudara-saudara rukun semua, haleluya. Sehat walafiat, tapi enggak urip. Tapi mati. Mending mana? Kita hidup tapi tidak punya apa-apa, tapi punya apa-apa tapi tidak merasakan, tapi mati. Nah, itu sama Tuhan dibalik, karena Tuhan mau mengingatkan hidup itu lebih penting daripada punya ini itu. Amin. Ada yang pernah bersyukur karena hidupnya, atau bersyukur, puji Tuhan saya sehat, puji Tuhan tabungan saya cukup, puji Tuhan saudara-saudara rukun semua, tapi tidak pernah puji Tuhan saya hidup. Itu harus disyukuri saudara-saudara, karena hidup itu lebih penting dari semua itu. Amin. Nah, jadi yang menyayangkan nyawanya ini tadi sebenarnya itu tidak hanya menyayangkan nyawanya, tapi juga menyayangkan apa-apa yang dimilikinya. Gitu. Nah, kalau kita menyayangkan itu malah kehilangan. Ya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini yang saat ini lagi semuanya terasa baik-baik saja. Mungkin ada masalah-masalah kecil, tapi kayak ya secara keseluruhan sehat, secara keseluruhan cukup, secara keseluruhan tidak ada masalah yang besar. Itu harus tidak menyayangkannya. Atau dalam pikiran ini kalau ini semua hilang, tidak apa-apa. Corone wong Jawa ngomong nothing tulus ya. Nothing tulus itu nggak apa-apa kalau semua ini hilang. Jangan disayangkan. Kalau disayangkan tuh malah hilang. Amin. Jadi apa-apa yang kita punya di dalam pikiran kalau hilang nggak apa-apa. Bisa? Amin. Gampang. Aku ndak apa-apa, ndak duwe apa-apa. Penting ono Gusti Yesus. Ya. Amin. Amin. Masih duitku 20.000, utangku 1 juta, ora apa-apa. Penting duit Tuhan Yesus. Tetap sukacita. Amin. Amin. Mari kita lanjut ke ayat 26. Ayat 26, Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Tuh, mungkin kalau malu akan Tuhan kita nggak akan ya. Kita sudah lulus semua ya. Saya Kristen dan saya bangga. I'm Christian and I love it. Deh, pakai kalung salib. Oke. Storynya ayat Alkitab. Kita nggak ini, apa namanya? Nggak malu akan Tuhan, sudah lulus semua itu. Tapi yang sering kita nggak sadar itu malu akan perkataan Tuhan. Nah itu piye? Malu akan perkataan Tuhan. Kita mengakui kita ini pengikut Kristus, kita Kristen, tapi kita seringkali nggak sadar kita malu akan perkataan Tuhan atau akan firman Tuhan. Mungkin seringkali kita kayak merasa firman Tuhan itu nggak masuk akal, kayak fiksi, terlalu jauh sama kehidupan nyata ini. Rodo angel disambung no ya. Kok bisa bilang hati yang gembira adalah obat? Loro itu loh, gak iso seneng. Ya. Firman Tuhan itu ndak. Biasanya kita kalau dengar di YouTube atau mungkin kita baca ayat Alkitab, kok ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, gak masuk akal. Langsung dulu, ya, langsung didismiss. Apa itu didismiss? Ditolak. Gak iso, ngono iku gak iso diterapno, gak masuk akal lho. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Gak masuk akal, apa enek ngono kuwi. Wis loro ati ngene kok. Kita seringkali merasa firman Tuhan ku kadoan, wis gak iso dilakoni. Nah itu tuh kayak malu biasanya. Kayak gitu tuh kan malu sama firman Tuhan, kayak jangan khawatir. Khawatir itu manusiawi. Di sini tapi nggak ada yang khawatir kok, amin. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi kayak seringkali kita tidak sadar kalau kita tuh malu sama perkataan Tuhan. Setiap kali kita menghadapi sesuatu
yang seharusnya bisa dibuat untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita malah tidak bisa. Karena kita sudah duluan merasa firman Tuhan kita gak iso diterapkan, gak masuk akal. Kalau ada yang bikin sakit hati, misalnya dilokno koncone, apa dilokno saudarane, terus pendetanya bilang harus diampuni, apa ya enek, aku gengsi, ngampuni bareng aku loro hatiku, gengsi ya aku ngampuni, ya. Malu. Atau misalnya aduh sakit kayak biasanya kalau saya ini cetit boyok luhur sakit, terus misalnya ada yang bilang ayo sukacita, hati yang gembira adalah obat, apa ya nek kok ngene kon sukacita, ya. Kayak firman Tuhan kayak tidak masuk akal gitu, kayak sudah di dismiss duluan, ditolak duluan. Atau kalau misalnya ada yang apa bujuki kita atau menipu kita atau apa, terus ada yang bilang kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan, gak masuk akal, kok gak iso, orang enak menungso sing iso ngono, ya. Sudah malu duluan, sudah tidak akan dilakuin. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kerasa sakit, rasa tidak enak badan, sakitnya kumat, langsung yes sakit, saiki aku iso sukacita, saiki aku iso mempraktekkan hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Kalau nanti ada yang menyakiti hati kita, ada yang ngelokno kita dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, langsung yes ono sing nyakiti awake dhewe. Ya niki aku malah iso mempraktekkan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau tidak tinggi itu kita tidak bisa praktek loh, ya. Nanti kalau ada yang menipu kita atau nyolong barangnya kita, nyolong uangnya kita, yes, ono sing nyolong duitku. Saiki aku bisa mempraktekkan, diminta baju kasih jubah sekalian. Amin. Gampang kok ya, kan kita punya Roh Kudus. Amin. Jadi apa? Jangan malu sama Tuhan. Mungkin kita sudah tidak malu sama Tuhan, kita malah bangga. Tapi perkataan Tuhan ini kayak seringkali kita malu. Atau bisa jadi kita juga malu ngobrol atau membicarakan perkataan Tuhan. Itu sering kita malu. Soalnya kenapa? Soalnya takut diomong, yalah modelmu kayak ngono ae ngomong nih firman Tuhan. Ya. Malu. Misalnya kita baca Alkitab terus kita penasaran, ayat iki maksudnya apa toh? Terus kita mau tanya ke saudara kita, wis malu duluan. Yalah kok aku dipikir gayamu ngomong-ngomong ayat Alkitab bareng. Ya. Malu ndak itu namanya? Malu. Kita malu sama perkataan Tuhan. Mau diobrolin, mau ditanyain, wis isi di kok aku digol modelmu ngono, takut mati iku sebarang. Ya. Jangan malu saudara-saudara. Dikatakan kalau kita malu, Tuhan malu loh. Nanti waktu Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, dengan malaikat-malaikat kudusnya, terus kita Tuhan ini ono suarane gak ono wonge. Isin. Soalnya kita juga malu, kita malu ngomongin perkataan Tuhan, kita malu melakukan perkataan Tuhan. Tapi kalau kita sering membicarakan firman Tuhan, tidak malu kita tanya yang kita tidak tahu, kita obrolin firman Tuhan, kayak gitu. Kalau kita ngobrolin terus, lama-lama itu nyimpen di otak terus, jadi pikiran kita. Kalau kita pikirannya penuh sama perkataan Tuhan, melakukannya pun terasa mudah, secara otomatis. Ya, jadi kalau ada yang menyinggung hati, otomatis tak ampunilah. Amin. Amin. Kalau ada yang bujui, otomatis tak doakan, Tuhan wong iku menganiaya Tuhan, berkati Tuhan. Amin. Terasa ringan. Kenapa? Karena kita biasa membicarakan firman Tuhan. Jadi pikiran kita ini penuh dengan firman Tuhan. Jadi yang kita lakukan ini juga firman Tuhan. Jadi kita nggak malu. Jadi nanti kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, dengan kemuliaan Bapa, Tuhan datang di awan-awan heboh gitu ya kan, luar biasa. Terus nanti kita Tuhan, weh anakku yang meri, ya. Amin. Nanti kalau Tuhan datang di situ, Tuhan, langsung weh anakku Pak Yuwan, anakku Pak Yuwan. Amin. Anakku ya biasa kan, enggak sih Tuhan. Apa kemauan kau ono suara?
Jangan malu saudara-saudara sama perkataan Tuhan. Kalau memang baca Alkitab rasanya kok pengen tak obrolno, ngobrolin aja. Nggak usah malu takut dilokno modelmu, gayamu. Kalau nunggu kita baik baru ngomongin firman Tuhan, gak ono sing pantes ngomongin firman Tuhan. Elek kabeh iki. Sing nang kene iki elek kabeh. Jadi makanya kita butuh ngomongin firman Tuhan supaya kita menjadi sesuai yang dimau Tuhan. Amin. Nggak usah ngomongin aku sih sering ini sering ngono, masa pantas ngobrol-ngobrol firman Tuhan. Nggak usah dipikir kayak gitu. Nggak ada yang pantas. Semua itu nggak ada yang baik. Jadi jangan malu. Amin. 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 Jangan malu memperkatakan firman Tuhan. Jangan malu melakukan firman Tuhan. Kita kalau mau ngobrol aja. Jadi tadi renungan hari ini kan soal kehilangan menyelamatkan nyawanya malah kehilangan. Jadi untuk kita sekarang semua yang sedang baik-baik saja, kita semua yang ya oke lah hidupnya mungkin, jangan disayangkan. Jadi dipikirkan kalau hilang enggak apa-apa. Nanti kalau bisa disayangkan hilang biasanya ya. Kalau pernah saya punya tabungan gitu, wis gua ya, aku wis duwe 1 juta tabungan nih. Moro-moro ono sing nyilih, ya wis ilang. Ya. Jangan disayangkan apa yang kita punya ini. Kita syukuri, tapi jangan terlalu diaman-eman gitu ya. Karena nanti itu biasanya hilang. Jadi bagi kita yang sedang memiliki segalanya, hampir segalanya mungkin, tetap Tuhan Yesus paling penting. Amin. Amin. Walaupun ini semua hilang, aku enggak apa-apa Tuhan. Hidupku itu untuk Tuhan. Amin. Dan buat kita yang sedang mengalami masalah yang berat, sedang lagi susah sekali, kiranya kita menderita sebagai pelaku firman. Amin. Amin. Kalaupun kita harus menderita, jangan kita menderita karena putus asa atau karena kita tidak bisa mengontrol, menguasai apa-apa. Sebaiknya kita menderita dengan sukacita. Amin. Amin. Karena kita menderita itu karena kita layak dianggap menderita. Amen. Jadi kalau kita lagi menderita, kita lagi berat, kita lagi susah, lakukan itu dengan memperlakukan firman Tuhan, dengan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mumpung selagi saudara mengalami masalah, lakukan itu dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita juga yang sering malu memperkatakan firman Tuhan, kita yang sering malu ngobrolin firman Tuhan, sudah tidak usah malu-malu. Malu-malu itu tidak usum. Malu-malu itu tahun 1980. Ini 2025. Wis gak ono izin. Masuk kini ndak izin dansa joget nang TikTok, tapi izin ngomong firman Tuhan ya. Sudah tidak usum malu-malu Bapak Ibu Saudara. Apalagi malu-malu membicarakan firman Tuhan. Ingat tujuan kita itu cuma Tuhan datang, terus kita Tuhan terus oh iya anakku. Amin. Siapa yang mau kayak gitu angkat tangan? Yang mau diakui Tuhan. Karena kita semua tidak butuh diakui oleh manusia, gak butuh divalidasi sama orang lain, divalidasi sama teman, itu sudah tidak usum. Ya. Yang penting tuh diakui Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau diakui Tuhan? Haleluya, saya juga mau. Amin. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menyertai kita dan selalu mengajar kita. Mari kita tutup renungan malam hari ini dengan berdoa. Saya undang Abraham untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk renungan yang telah kami terima malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami telah Engkau beri pencerahan Tuhan, supaya kami tidak menyayangkan apapun yang ada pada kami, sebab kami rela kehilangan segala sesuatu demi Engkau Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan sebab kami anak-anak-Mu telah Engkau teguhkan, sehingga kami tidak akan malu lagi untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Kami tidak akan malu lagi Tuhan untuk membicarakan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk sukacita yang telah kami terima hari ini, dan untuk ibadah kami selanjutnya, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.